Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reina Eka Mulia, perwakilan dari kelompok 11 Teknologi Pengemasan. Kami akan memaparkan video animasi dengan topik faktor yang mempengaruhi tingkat jaminan sterilitas bahan pengemas dengan sterilisasi radiasi sinar gamma. Mari simak video animasi berikut ini. Sebagai informasi awal kalian, kami akan menjelaskan mengenai sterilisasi radiasi. Sterilisasi radiasi adalah salah satu jenis metode sterilisasi dingin dengan menggunakan radiasi dalam membunuh mikroorganisme yang dapat menimbulkan kontaminasi pada produk. Proses sterilisasi radiasi pada pengemas diawali dengan penembakan sinar radiasi sehingga terjadi tabrakan antara radiasi dengan atom produk dengan proses ionisasi. Proses ini akan menyebabkan kerusakan komponen kimiawi mikroorganisme, sehingga mikroorganisme tersebut akan mati. Adapun contoh produk yang disterilisasi, yaitu alat medis, salep mata atau kulit, bahan baku obat, dan tentunya pengemas dengan bahan plastik. Jadi di sini ada 4 macam radiasi untuk sterilisasi alat kesehatan, yaitu ada radiasi ion, radiasi UV, radiasi sinar gamma, dan sinar X atau katoda. Nah, di sini kita menggunakan radiasi sinar gamma untuk sterilisasi alat kesehatan. Jadi ketika radiasi ini digunakan untuk sterilisasi alat medis, yang harus diperhatikan yaitu kompatibilitas komponennya itu sangat diperhatikan dan dipertimbangkan. Radiasi pengion itu tidak hanya membunuh mikroorganisme tetapi juga mempengaruhi sifat material. Nah, perangkat medis terbuat dari bahan yang berbeda. Beberapa di antaranya itu terdapat logam, tetapi sebagian besar itu non-logam seperti polimer dibentuk struktur komposit dan bahkan logam karena energi sterilisasi yang aman di bawah setiap ambang aktivitas. Untuk perangkat polimer itu mengalami radiasi sterilisasi pasti akan terpengaruh oleh radiasi dan lingkungan yang digunakan selama sterilisasi dan akan mengalami perubahan struktur polimer seperti pemotongan rantai dan silang. Jadi untuk penggunaan sterilisasi radiasi atau sinar gamma ini tentunya memiliki keuntungan dan kerugian. Nah, di sini kita akan membahas keuntungannya, yaitu yang pertama, kenaikan suhu dapat diabaikan, berarti kita tidak terlalu terpaku pada suhu yang akan digunakan. Lalu yang kedua, yaitu proses yang digunakan itu sangat singkat karena hanya menggunakan sinar. Cara sterilisasinya hanya menggunakan sinar, jadi tidak memakan waktu yang lama dan tidak diperlukan aseptik. Lalu yang keempat, dapat digunakan untuk semua bahan. Nah, bahannya yang dimaksud ini bisa yang logam, terus yang kaca, itu untuk semua bisa. Lalu bisa juga untuk vaksin atau virus, tidak hanya sterilisasi alat saja tetapi bisa juga untuk mendeteksi, untuk mensterilisasi vaksin atau virus. Nah, untuk radiasi sinar gamma ini sendiri juga memiliki kerugian, yaitu yang pertama, dapat memusnahkan sel-sel dalam tubuh. Lalu yang kedua, dapat menimbulkan kanker atau leukemia. Yang ketiga, dapat menimbulkan tumor, dan yang keempat itu dapat mempengaruhi perubahan struktur gen. Karena seperti yang kita ketahui, sinar gamma itu sendiri sangat berbahaya bagi manusia, apalagi sampai terkena kulit atau terkena paparan sinar itu secara langsung ke tubuh kita. Jadi di sini kita akan membahas tentang faktor apa saja sih yang mempengaruhi tingkat jaminan untuk sterilitas bahan pengemas atau alat kesehatan dengan menggunakan sterilisasi radiasi sinar gamma. Nah, ini akan kita bahas untuk video selanjutnya. Produk sediaan farmasi yang disterilkan menggunakan radiasi sinar gamma. Contoh, yang pertama adalah produk salep kulit berbasis polyethylene glycol dengan contoh salep neomycin sulfat, tetrasiklin, topikal. Yang kedua, bahan baku obat berupa bentonite powder, ergot powder, natrium fluorescent, ekstrak kering beladon.
ketiga, salep mata dalam basis parafin, contohnya adalah atropin sulfat, kloramfenikol, tetrasiklin, hidrokortison, dan neomisin. 4. Pengemas, contoh berupa botol plastik, botol tetes mata, tutup botol kontainer plastik. Dan yang kelima, preparat optalmik dalam basis minyak, contohnya pirtostigmin salisilat, papain, serta tetrasiklin. Dan yang terakhir, yang keenam adalah bahan baku obat, contohnya adalah baby powder, herbal mix, dan lain-lain. Solusi sterilisasi berdasarkan Farmakope Indonesia. Yang pertama, dosis radiasi, 2. Dosis sterilisasi, dan 3. Iradiasi sinar gamma. Dosis radiasi, bahan, tujuan, dosis dalam mRad. Untuk sediaan farmasi, tujuan suci hama dengan dosis radiasi 2,5 sampai 4,5. 2. Bahan pengemas, peralatan dan sediaan steril, tujuan untuk suci hama dengan dosis 1,0 sampai 2,5. Dan yang ketiga, bahan baku kosmetik dengan tujuan menurunkan angka kuman dengan dosis 0,4 sampai 1,0. Dosis sterilisasi dengan rumus D10 sama dengan 2,303 per K, atau ND sama dengan N0 dikali E pangkat min 2,03 dikali D dibagi D10, atau ND sama dengan N0 dikali E pangkat min D per DE. Dengan N0 adalah angka mikroba awal dosis 0, ND adalah angka mikroba yang masih hidup pada dosis D, D dosis radiasi, DE dosis radiasi untuk mereduksi jumlah mikroba menjadi 1 per E, dan D10 adalah dosis radiasi untuk mereduksi jumlah mikroba 1 desimal. Apa itu iradiasi sinar gamma? Iradiasi sinar gamma disebut juga dengan radiasi pengion, berupa radiasi energi yang terserap oleh benda berinteraksi dengan benda tersebut sehingga menimbulkan ionisasi. Dosis radiasi, yang pertama adalah angka kuman, kapang, dan kamir sebelum radiasi. Kedua, daya tahan mikroba atau bahan terhadap radiasi. 3. Lingkungan saat radiasi. Dan keempat, tujuan pemakaian bahan. Kesimpulan, hal yang dapat disimpulkan yaitu karena banyaknya dampak negatif yang dihasilkan oleh sterilisasi dengan radiasi sinar gamma, maka pemanfaatannya dan pemakaiannya harus sesuai dengan dosis yang terdapat dalam petunjuk atau Farmakope Indonesia untuk meminimalkan dampak negatif yang terjadi. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.